Ya, kali ini gue pengen ngebahas parfum-parfum yang menurut gue bisa gue sambungkan atau bisa gue uh, cocok logikan dengan suasana Halloween atau yang kaitannya mas Halloween, trick or treat. Oke, itu kan emang bukan kebiasaan kita ya nggak sih? Cuman maksudnya tuh gue ya kayaknya Jumat, terus gue pengen share 13 parfum yang ada di koleksi gue, Friday the 13th, yang kaitannya sama something yang kesannya Halloween-ish. Jadi gue pengen ngebahas parfum-parfum yang menurut gue bisa dikaitkan dengan suasana Halloween atau trick or treat. Iya, treat. Ada yang manis-manis, tapi ada juga yang misterius gitu. Jadi ini adalah yang ada di koleksi gue ambil 13 saja. Ya biar matching aja gitu. Yang beberapa ada yang manis dan beberapa ada yang kesannya misterius. Dan dari yang awal gue ambil adalah Jang. Ini adalah Amouage Myth Man. Oke. Namanya aja udah myth, mystic, misterius, mitos gitu ya. Jadi nuansa aromanya ini, myth ini sangat mengingatkan, ya cocok banget buat nuansa-nuansa Halloween atau yang berkesan misterius. Aromanya menurut gue aromanya ini kayak dupa, abu dupa, yang wanginya tuh wangi dusty floral gitu. Buat lo yang suka aroma-aroma yang berkesan mistis, yang sedikit kayak dibalik kabut-kabut, terus tiba-tiba gitu, ada sesuatu yang menyeramkan. Ya, ini adalah wangian yang cocok. Amouage Myth for Man, oke? Ini gue taruh sini dulu. Terus the next one yang menurut gue juga sangat cocok. Ini dari brand designer, tapi yang ini agak sulit untuk dapetinnya karena juga udah produk yang sudah didiscontinue, dan mostly kalaupun nemu yang versi EDT-nya, yang gue punya adalah EDP-nya. Ini adalah John Galliano Eau de Parfum. Ini juga keren sih, kayak apa ya, mystic rose buat gue, sedikit smoky, sedikit kalau lo mau parfum yang berkesan kayak gothic, ini masuk banget. John Galliano Eau de Parfum. Dia jadi ada irishnya, ada rose-nya. Rose-nya adalah main vocal di sini. Tapi karena dia ada iris, and kalau nggak salah ada violetnya juga, jadi membuat ini berkesan kayak ada kabut-kabut ungunya gitu loh. Jadi ini sangat-sangat random. Jadi mulai dari yang discontinue, ada juga, ada yang hype, ada yang niche, ada yang designer. Ya gue mix of everything, oke? Dan ini random. Jadi nggak ada tuh yang paling spooky atau apa. Ya sesuai aja menurut gue dengan suasana-suasana Halloween yang ya that's why gue juga pakai baju warna orange. Masih yang misterius juga. Ini adalah Initio Parfum Privé Oud for Greatness. Ini, believe me, pada saat lo mencium aromanya itu indah banget. Ini adalah kombinasi oud, lavender, and saffron, terus vanilla. Banyak banget yang mengasosiasikan ini dengan Baccarat Roux 540, walaupun ya yang membuat kemiripan mungkin semburat dari saffronnya. Cuman ini dari kemasannya aja kurang Halloween apa coba gitu. Jadi nuansanya sangat cocok dan aromanya juga. Ini dari tadi pagi gue cuman spray ini 2 spray, dan ini udah menjelang sore, whiff-nya gue masih dapat Oud for Greatness. Mungkin gue akan review lebih lanjut untuk Oud for Greatness nanti kalau gue sempet, karena tempo hari gue cuman bikin short, very short review. Yang selanjutnya ini lebih kayak dari kemasan, terus ini dari house
designer yang lumayan high-end designer, dan gue rasa ini juga kalau nggak salah udah discontinue atau reformulated, I don't know. Ini adalah Hypnotic Hypnotic Poisson dari Christian Dior. Gue takut ngejatuhin, Bo. Oke, jujur aja gue takut ngejatuhin. Botolnya seperti ini, kelihatan nggak sih? Well, where is it? Nih kalau udah mulai begini nih gue takut banget ngejatuhin. Jangan sampai, karena ini susah untuk dapetinnya. Seperti ini adalah botol Hypnotic Poisson. Kenapa gue ambil ini ya? Karena yang paling mirip dengan kayak Poison Apple gitu. Karena ada yang pure Poisson yang putih. Terus habis itu ada Tendre Poisson, ada Poisson yang warna hijau. Nah buat gue yang ada juga Poison Girl. Yes, nah buat gue yang paling kayak Poison Apple itu adalah Hypnotic Poisson. Aromanya juga menurut gue cocok, cuman kayak kalau lo mau pakai buat kostum-kostum ini lebih cocok kayak kayak siapa tuh yang musuhnya Snow White, kok gue lupa ya. Ya maksudnya nuansanya tuh yang lebih devil tapi lebih mature, yang kayak yes please eat gitu. Ini nuansanya lebih mature, termasuk yang ada dusty-nya juga. Lovely. Terus cocoknya dipakai buat malam, of course. Semuanya cocoknya buat dipakai malam mostly. Oke, karena nuansanya adalah spooky, boo, trick or treat. Yes, ini adalah dari Dior Hypnotic Poisson. Oke, kita lanjut lagi aja. Sorry banget kalau angle-nya agak berbeda karena tadi kehabisan baterai. Ya. Next, ya pastinya dari Kilian. Kayaknya hampir semua yang dari Kilian itu masuk untuk nuansa-nuansa Halloween. Yang gue ambil yang ada di koleksi gue adalah Back to Black. Yang seperti ini botolnya. Kayak gini. Oke, ini adalah Back to Black. Dia aromanya manis, sweet cherry. Terus ada honey-nya. Buat lo penikmat honey, ya. Ini dia Back to Black. Dari botolnya, presentasinya, judulnya, nuansa aromanya, campuran dari sweet, terus ada incense, terus ada ada cherry-nya, honey. Berapa kali gue harus menyebutkan honey. Terus ada juga ada oak-nya, ada patchouli, ada tobacco, like ini screaming Halloween. Oke, ini screaming Halloween. The next one, gue ambil dulu. The next one ini adalah dari designer, yang dari namanya, dari warnanya, dari kesannya itu sangat-sangat Halloween atau trick or treat nuance atau aroma, yaitu Yves Saint Laurent Black Opium. Gue suka kebalik sama Black Orchid. Oke. Oops, yeah, it's there. Ya, ini yang dari Yves Saint Laurent Black Opium dengan aroma manis dengan sentuhan kopi. Openingnya sweet and floral and thick. Terus habis itu dia ada coffee, ada jasmine, terus ada almond. Jadi kayak ini lebih versi kayak treatnya. Oke, kayak yang manis-manis gitu kesannya, tapi tetap bernuansa gelap atau ya blue gitu. Yang berkesan sedikit dark, mysterious, but sweet. Ini adalah Black Opium dari Yves Saint Laurent. Ya. The next one juga dari designer yang tadi sudah gue mention. Ini adalah Black Orchid dari Tom Ford. Orchid. Gue kebiasaan pakai manggilnya Orchid. Ya, ini kombinasinya juga ini berkesan ya. Apa ya, kayak gue tuh suka kebalik-balik antara dua ini kesannya. Kalau yang ini adalah vanilla and chocolatey. Terus kalau nggak salah dia ada note truffle-nya juga. Jadi sangat creamy, thick. Nggak semua orang bisa menikmati, tapi menurut gue sangat-sangat cocok dengan nuansa yang berkesan Halloween-ish, trick or treat, or untuk musim-musim hujan, terus tiba-tiba ada kabut, terus tiba-tiba kayak kita membayangkan sesuatu yang mistis, pengalaman mistis, ya, nuansa aromanya dense, manis, terus tapi dia ada sesuatu yang membuat ini sedikit berkesan misterius, ada sesuatu bunga-bunga yang berkesan indolik di sini, ada ilang, ada jasmine, terus habis itu ada gue lupa apa lagi, gardenia, and
banyak spices di sini, berkesan nuansanya earthy. Terus ya sangat cocok buat dipakai juga di musim hujan, walaupun kita tidak menikmati merayakan, mostly orang tidak merayakan Halloween, tapi buat gue untuk nuansa-nuansa cuaca sekarang ini sih masuk banget. Iya, Tom Ford Black Orchid. Oke, the next one ini adalah brand niche dari Australia, Ford and Manley. Oke, gue ambil dulu. Ini adalah Charlatan. Charlatan yang seperti ini, mana ya? Wait, dito yo. Oke, is it focusing? Kayak gue susah gitu untuk melihat fokus nggak ya, karena gue harus menutupi muka gue. Ini dia tampilannya. Kenapa gue harus tunjukkan? Ya karena dia ada gambar muka kayak pakai topeng, kayak pakai topi gitu, yang kayak badut-badutan gitu, Charlatan. Ini menurut gue sangat cocok dengan nuansa Halloween yang Ford and Manley sendiri base-nya yang udah pernah gue sniff tuh dia agak smoky. Nuansa aromanya tuh banyak yang berkesan kayak asap gitu, kayak dusty kesannya gitu. Kalau Black Opium itu lebih ke arah coffee and vanilla yang thick, tapi kopinya tidak kayak, nggak membuat kita tuh kesannya kayak wah ini aromanya kopi. No, tapi thicknessnya itu dia dapat dari vanilla and coffee. Oke, kalau yang ini dia Black Opium. Sih namanya aja kebalik. Black Orchid ini dia vanilla and chocolate, terus ditambah truffle. Ya, yummy kan. Sementara kalau untuk yang Charlatan ini adalah vanilla, chocolate, and truffle. Gue suka semua yang ada di sini, gue suka semua. Nuansanya manis, sedikit trick, bukan kayak mystic, misterius, dan yummy. Terus ada yang sentuhan insensi. Nah kalau dari Ford and Manley ini dia berkesan sedikit smoky. Terus kayak ada saffronnya yang membuat ini nih kayak berkesan kering tapi berat dari vanilla and chocolate-nya. Ini bener-bener kayak misterius. Pada saat lo emang pengen berkesan temanya Halloween, atau lo suka yang nuansa mistis-mistis tapi manis, yang berkesan kayak gothic atau ya Lolita style or something. Ke-9 gue ambil, of course, ini juga nuansanya sangat gothic. Ini yang pasti ini yang pertama berkesan gotik adalah dari John Galliano. Memang desainnya juga bernuansa gotik semua, Bo. Ya, ini dari Zoologist Moth. Ini sangat mistis, sangat menurut gue kayak berada di hutan yang ada perapian, yang ada api menyala, terus tiba-tiba ada mothnya terbang ke arah api yang menyala, terus akhirnya membakar dirinya, dan ya kayak dia segitu sukanya sampai akhirnya merelakan dirinya mati, bodoh gitu. Ini agak berkesan inky. Kalau mungkin lo bukan ngerti ya, kayak hitamnya tuh hitam pekat gitu loh. Terus kayak di hidung tuh kayak ada yang asem-asem, kayak nyium tinta bolpen Parker zaman dulu. Iya, kayak ada berkesan tinta gitu. But ini pakai kayunya memang dark wood, dan it's smoky, it's mysterious. Moth dari Zoologist yang seperti ini. Oke, sudah 9 parfum, dan masih ada di kotak tadi masih ada 4 lagi. Semuanya nuansanya gothic, spooky, mysterious, sweet. Oke, kita geser dulu. Yes. Oke, kita mulai dari yang belum pernah gue bahas. Ya pernah gue unboxing tapi belum pernah gue bahas. Ini adalah dari yang ke-10 itu dia terkenal dengan room fragrance-nya. Kalau di negara aslinya ini adalah Hervé Gomes Courcouronne. Ini termasuk aroma yang menurut gue cocok untuk gue masukin ke klasifikasi list kita hari ini. Oke, ini kenapa ya fokusnya tidak mau ya kan? Ya. Gue nggak ngerti lagi kenapa autofocus gue bermasalah banget.
Yang ke-10 adalah Hervé Gomes Courcouronne. Ini menurut gue keren sih. Ini menurut gue keren. Walaupun staying powernya dari Hervé Gomes yang Courcouronne ini dibandingin yang lain yang gue punya lumayan. Tapi dibandingin parfum-parfum yang lain yang ada, yang I mean dengan levelnya dia, ini termasuk yang moderate, cenderung ke arah long lasting, nggak seawet itu. Nuansa aroma yang keluar tuh so very unique dan kayak cocok untuk lo yang pengen nuansa pakaian kostum-kostum yang hitam. Kayak lo kalau ada di wine cellar, terus kayak ada aroma rose wine atau wine atau anggur-anggur yang udah kena kayu terus kayak fermented gitu, jadi kayak ada aroma yang berkesan minuman beralkohol tapi yang udah nyemek gitu loh, yang udah ya fermented gitu. Ini aromanya sih menurut gue sangat-sangat unik dan berkesan gothic gitu, berkesan spooky, misterius, mistis ya. Courcouronne dari Hervé Gomes. Ini bacanya gimana ya? Courcouronne. Oke, Courcouronne. Yang ke-11, ini adalah salah satu house indie favorit gue yang tadinya gue pengen berharap bisa mengkoleksi semuanya, tapi sedikit terkendala. Pertama dulu karena urusan pengiriman, terus gue bangun cafe jadi budgetnya lari ke sana, fokus ke sana. Well, ini adalah salah satu house favorit gue banget dari house Imaginary Authors. Dan dari sekian banyak, ya sebenarnya banyak sih yang bisa masuk ke dalam tematik kita kali ini dalam list ini, cuman gue pengen masukin yang satu ini, yaitu yang ini dia. Seperti ini tampilannya. Ini adalah The Cobra and the Canary. Notesnya di sini ada dari Imaginary Authors-nya sudah mencantumkan notesnya di belakangnya seperti ini. Ada lemon, tobacco flower, orris root, leather, hay, and asphalt. Jadi aromanya tuh gimana ya? It's smoky, okay? It's unique. It's kayak antara hitam dan putih. Jadi kayak ada keabu-abuan gitu. Ya, ini ada freshnya, lemonnya tuh tapi ketemu bukan ada aroma lemon yang tadinya mau seger tiba-tiba ditutup dengan aroma aspal, ditutup dengan aroma hay, ditutup dengan aroma orris yang berkesan dusty, yang di hidung gue tuh berkesan kayak powdery, jadi kayak ditaburin dengan powder, jadi membuat sedikit berkabut gitu, and bit buttery. Ini Cobra and Canary menurut gue cocok banget untuk masuk di list spooky, Halloween, mystic, fragrance nuance di dalam koleksi gue. Yang ini adalah dari house Tiziana Terenzi. Tiziana Terenzi ini ngeluarin aneka rupa parfum yang sangat menarik. Yang menurut gue sangat manis ini adalah dupe atau ya mempunyai nuansa aroma yang mirip dengan herba pura. Tapi salah satu fragrance enthusiast yang sangat suka herba pura ternyata nggak cocok dengan si Kirk dari Tiziana Terenzi ini. Kirke dari Tiziana Terenzi. Ini it is very sweet. Dia ada passion fruitsnya, terus dia pakai vanilla. This is very sweet. Biasanya gue pakein justru ke anak-anak gue karena aromanya manis gitu. Jadi kalau buat gue ini cenderung gue layer dengan yang lain. Buat lo yang suka yang manis-manis for treat, okay, Tiziana Terenzi Kirke. Okay, the last one ini dari house designer yang menurut gue baik dari segi botol, baik dari segi aroma, presentasinya sangat-sangat cocok dengan nuansa yang berkesan spooky. Yang terakhir dari kotak gue, gue angkat ya. Nih kotaknya sudah kosong. Ini adalah apa yuk? Iya, dari bentuknya udah ketahuan ini adalah Mugler Aura dari Thierry Mugler.
ini menurut gue cocok banget buat gue masukin ke list ini. Kalau menurut lo ada parfum-parfum lain yang menurut lo cocok, please let me know, taruh di kolom komen. Wait, gue turunin dulu, ini susah ya, Bo. Oke, what about this one? Ini menurut gue aromanya tuh sangat mengingatkan gue kayak suasana kawinan tradisional, ada suasana green yang mistis, green yang berkesan tradisional. Menurut di hidung gue ini berkesan kayak pandan wangi. Jadi pada saat di Indonesia aroma pandan wangi itu dikorelasikannya dengan suasana kawinan, suasana sakral, suasana mistis, dan taburan di kuburan. Ya, ini sangat cocok buat gue masukin ke list ini. Woody-nya ada kayak kesannya tuh kayak fern atau pakis-pakisan, paku-pakuan. Jadi dia sedikit kering tapi hidupnya di tempat yang lembab. Jadi ya berkesan sangat mistis buat gue. So yang terakhir di list gue ke-13 adalah Mugler Aura. So ini dia 13 parfum atau fragrances. Gue coba untuk sedikit mengumpulkan 13 yang ada di koleksi gue yang bisa gue bikin untuk Friday the 13th atau 13 parfum di hari Jumat yang cocok untuk nuansa mistis. Oke, that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.